Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Ada sebuah pemeo yang cukup lama dikenal. Prostitusi adalah pekerjaan yang paling tua yang pernah dikenal manusia. Sejak zaman Cleopatra berkuasa hingga era industri digital 4.0 sekarang ini, profesi tersebut selalu mengundang kontroversi. Dengan kemasan yang berbeda-beda, namun esensinya sama, yakni menjual jasa seksual yang ditukar dengan berbagai insentif, misalnya uang atau barang. Berita penangkapan artis yang diduga melakoni profesi prostitusi bukanlah hal yang baru di Indonesia, termasuk transaksi secara daring sejak era milenial ini. Pemirsa, Hana Hanifah, seorang artis FTV, digerebek di sebuah hotel di kota Medan, Sumatera Utara pada 12 Juli yang lalu karena dugaan kasus prostitusi online dengan tarif sekali kencan sebesar 30 juta rupiah. Afrilia Shakila ditangkap pada 5 Januari 2019 saat menuju sebuah hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Konon tarif sekali kencan dengan Afrila adalah sebesar 25 juta rupiah. Vanessa Angel ditangkap pada hari yang sama di sebuah hotel yang akan dituju oleh Afrilia yang menurut kabar beredar tarifnya mencapai 80 juta rupiah untuk sekali kencan. Sebelumnya pada akhir 2018, Faye Nicole Jonas diduga terlibat prostitusi dan disangkut pautkan dengan narapidana kasus korupsi Tubagus Khairi Wardana. Sementara pemirsa, pada 3 September 2015, Anggita Sari digerebek Satreskrim Polres Tabes Surabaya di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Kabarnya untuk sekali kencan dengan Anggita harus membayar tarif 7,5 juta rupiah. Artis lain yang diduga terjerat prostitusi adalah Amel Alfi yang ditangkap pada 8 Mei 2015 di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Informasi yang beredar, tarif sekali kencan dengan Amel Alfi mencapai 80 juta rupiah. Selain Amel, juga ada Hesti Klepek-Klepek yang ditangkap di sebuah hotel di Bandar Lampung pada 19 Februari 2016. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir kasus terbaru dugaan prostitusi yang melibatkan artis Hana Hanifah, saya segera akan berbincang dengan Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko. Selamat malam Bang Riko. Selamat malam Mira. Ya, namun Bang, kita sebelum dialog, saya ingin putarkan satu video. Berikut adalah liputan kasus dugaan prostitusi yang menjerat Hana Hanifah untuk kemudian Anda mengingat kembali mengenai kronologis kasus ini. Pemirsa, bersama saya sudah ada Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko. Bang Riko, untuk perkembangan terakhir dari kasus dugaan prostitusi online artis Hana atau kita sebut HH ini seperti apa, Bang? Jadi sampai saat ini kita sedang kejar saudara J. Kita sudah bentuk tim, kita mencari yang bersangkutan. Nanti setelah ada perkembangan akan kita sampaikan ke rekan media. Oke, jadi dari saat ditangkap ini berarti awal pekan sampai sekarang ini belum ada perkembangan, masih mengejar? Belum, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan. Oke, sampai saat ini sebenarnya kalau dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, apakah terlihat hal ini memang sendiri gitu ya, melakukan hal ini sendiri atau ada jaringannya? Jadi yang bersangkutan pada saat kita amankan itu di sebuah hotel dengan saudara A. Kemudian awalnya kita mengamankan saudara R di parkiran, dan setelah ada penjelasan dari saudara R, kemudian kita menuju salah satu kamar di hotel tersebut dan kita mengamankan saudari H ini dengan saudara
A. Oke, Bang Riko, itu kan yang selama ini sudah tersebar di media begitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika sudah pemeriksaan sampai hari ini, itu mulai kelihatan memang H ini menjalankan hal ini sendiri atau ini berjaringan dengan yang lain di luar J dan R, J terutama yang saat ini masih dalam pengejaran? Jadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia komunikasi dengan orang-orang tersebut dibantu oleh saudara J yang ada di Jakarta. Yang masih dalam pengejaran. Baik, Bang, saya ingin putarkan satu video. Ini ada di channel sosial media HH begitu ya, dan membantah telah menerima uang senilai 20 juta dari pengusaha. Artinya membantah sudah melakukan praktek prostitusi. Kita simak dulu videonya. Silahkan diputar. Jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif gitu. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada gitu. Bang Riko, jadi kalau dari klarifikasi HH ini mengatakan bahwa tidak ada nominal yang ditemukan pada saat digerebek di Medan di hotel saat itu. Sebenarnya ada nggak, Bang? Itu hak yang bersangkutan untuk menyampaikan hal seperti itu. Jadi perlu kami jelaskan, kita mempunyai bukti-bukti, bukti digital, baik itu rekening koran dari yang bersangkutan, termasuk adanya kiriman atau screenshot bukti transfer dari saudara J ke saudari H. Nah, kalau kemudian ada bukti yang sudah didapatkan polisi sampai saat ini begitu, sementara sudah ada klarifikasi di media sosial HH yang saat ini masih berstatus saksi begitu ya, apakah ini akan bisa ditingkatkan menjadi bukan hanya saksi tetapi juga menjadi tersangka begitu, Bang? Jadi kita masih mengejar tersangka saudara J. Nanti apabila sudah tertangkap, nanti akan kita kembangkan lagi. Memungkinkan sekali untuk jadi tersangka. Oke, Bang Riko, ketika kemudian ditangkap, Abang tadi sampaikan berdua dengan yang dianggap pemesan yaitu A, yang sekarang juga masih berstatus saksi begitu. Kalau pemeriksaan terhadap A sendiri, perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Jadi sampai saat ini yang bersangkutan masih sebagai saksi karena yang bersangkutan mengakui komunikasi dengan saudara J dari Jakarta. Nah, seringkali pada kasus-kasus semacam ini yang terblow up, yang terekspos ini adalah pihak yang perempuan begitu ya, tidak dari pihak pemesan atau yang laki-laki. Dalam kasus ini adalah saudara A. Kalau seperti ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan sehingga yang terekspos sebenarnya bukan hanya pihak si artis saja? Jadi bukan maksud kita untuk mengekspos yang bersangkutan. Pada saat press release kami terakhir, itu yang bersangkutan saudari H sendiri yang ingin menyampaikan ke masyarakat, dia minta waktu untuk menyampaikan meminta maaf. Jadi bukan dari pihak kami. Kami juga mendapatkan klarifikasi dari HH yang kalau tadi Bang Riko sempat bilang memang melakukan kerjasama dengan J dan R begitu ya. Tapi klarifikasi ini menyatakan bahwa HH ini baru pertama kali. Apakah dari penelusuran termasuk dari screenshot HP begitu dan sambungan telepon yang dikatakan oleh HH ini benar atau sebenarnya ini sebuah kebohongan? Kita lihat dulu ini materinya. Silakan. Aku jawab ya. J itu setahu aku dia fotografer, dan R itu setahu aku dia itu asistennya. Jadi kemarin itu first time aku kerjasama bareng mereka. Oke. Tanggapan Anda, Bang? Jadi perlu kami sampaikan, semua pemeriksaan kita dokumentasikan dan kita buat berita acara pemeriksaan. Jadi pada saat kita amankan, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia sudah setahun berkomunikasi dengan saudara J tersebut. Dan saudara J tersebut yang memfasilitasi saudara H
untuk setiap kegiatan baik itu di Jakarta maupun di luar kota. Itu yang saudara H jelaskan, itu termasuk ada di berita acara. Jadi penjelasan di media sosial dengan berita acara ini banyak perbedaannya. Ada sanksi tertentu begitu Bang ketika kemudian melihat perubahan apa yang dikatakan pada berita acara dengan apa yang disampaikan ke publik lewat media sosial? Jadi buat kami, patokan kami adalah berita acara, pengakuan daripada saksi atau yang bersangkutan dan semuanya kita dokumentasikan. Jadi kalau ada sanggahan atau klarifikasi dari yang bersangkutan, itu hak dari saudari H. Saat ini posisi HH ini kan sudah kembali ke Jakarta begitu. Tetapi sebenarnya dari pihak kepolisian seperti apa Bang? Artinya ini masih dalam pengawasan karena kan pengacaranya masih bolak-balik Medan gitu ya. Tapi statusnya sendiri seperti apa? Jadi yang bersangkutan sampai saat ini masih sebagai saksi karena dalam tindak pidana ini yang bersangkutan adalah objek yang diperdagangkan. Jadi yang bersangkutan adalah korban. Tapi dari fakta penyidikan kami menemukan hal baru bahwa diduga ada surat palsu yang digunakan oleh yang bersangkutan. Ya, ini yang sedang kita dalami. Nah, terkait dengan surat palsu itu Bang, sebenarnya surat ini apa? Semacam kontrak? Dan kenapa dikatakan surat palsu Bang? Relevansinya apa terhadap kasus ini? Ini masih dalam rangka penyelidikan atau pendalaman yang kami lakukan. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan. Ya, tapi ini kan sudah sekian lama begitu. Dan tadi Bang Riko sebut lagi-lagi surat palsu. Kenapa penekanan palsu ya Bang? Tidak cukup dengan surat, karena apakah kemudian palsu ini punya relevansi terhadap pengembangan penelusuran kasus ini? Jadi kalau terkait dengan TPPO-nya memang tidak terkait, tapi yang bersangkutan kita duga menggunakan surat tersebut, baik itu pada saat mau berangkat ke Medan maupun pada saat di Medan. Oke, surat ini terkait COVID atau terkait yang lain Bang? Mohon maaf, sementara belum bisa kami sampaikan sekarang. Baik, terima kasih Bang Riko. Kita tunggu nanti untuk perkembangan kasus selanjutnya. Selamat malam. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan menghadirkan wawancara pengakuan artis yang sempat terjerat prostitusi. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno.